Orang dikawitan bapak ibunya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram usi nafsi awalan wa antum thaniyan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh bini sepuh, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah yang amat sangat saya hormati. Pertama-tama kita baca dulu surah Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita membaca surah Al-Fatihah ini sebagai bentuk munajah kita, sebagai bentuk doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga Allah melimpah curahkan segala bentuk kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Wabil khusus untuk seluruh orang tua kita dan seluruh guru-guru kita. Semoga dengan berkah Al-Fatihah yang dibaca oleh anaknya yang soleh, oleh murid-muridnya yang soleh, orang tua kita dan guru-guru kita panjang usianya, senantiasa dijaga, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kita khususkan untuk Bapak Ibu hadirin yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga Bapak Ibu semua dipanjangkan usianya, sehat dohir batinnya, diberikan rezeki yang luas serta berkahnya, diberikan keluarga sakinah mawadah, warohmah, keturunan yang bisa menolong kita, membahagiakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang sedang sakit semoga segera disembuhkan Allah, yang sedang memiliki doa semoga segera diberikan ijabah doa, dan yang sedang memiliki masalah semoga diangkat masalahnya dan diganti dengan hikmah. Dan yang terakhir kita khususkan untuk seluruh santriyin wa santriyat yang Allah titipkan kepada kita. Semoga seluruh santri yang Allah titipkan diberikan lembut hati, diberikan ilmu hilim hikmah oleh Allah, diberikan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, dan menjadi seorang insan robbani, menjadi insan yang bermanfaat baik agama ataupun untuk negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'alukal ijabah bijahin nabiyil mustafa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Khususan ila mu'alif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Hanca Garapan Ngaji Sapinah kita. Silahkan Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan ya, kitabna,
Kita akan melanjutkan di halaman 19 nya. Kamari alhamdulillah melihat hancama sudah beres purudul wudu'i. Jangan lupa hadirin rahimakumullah, di antara salah satu asbabnya seseorang itu melaksanakan ibadah solat namun belum karasa buahna, belum karasa fadilahna, belum karasa samrohna, ya itu di antara asbab nate bahwa boleh jadi solatnya belum sah. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang saya teh sholat duha tapi rezeki asa belum dijembarkan ku Allah gitu nya. Sholat tahajud derajat selasa belum diangkat oleh Allah. Kemudian ketika hati gelisah ngambil air wudhu sholat beres sholat hati tetap gelisah gitunya. Kita sedang menghadapi masalah lalu kita teh melaksanakan sholat istikharah tapi sudah berhari-hari berminggu-minggunya melaksanakan sholat istikharah teh asa belum ada jawaban dari Allah teh. Nah, maka yang harus dievaluasi diantaranya adalah sudah sah belum sholat duhanya, sudah sah belum sholat tahajud istikharahnya gitu. Nah, karena memang di antara babul awal gitunya gerbang pertama di antara asbab karasa dina bab naon buah ibadah teh nyatana ya ibadahnya harus sah dulu gitu. Nah, di antara syarat ibadah kita sah yakni ibadahnya harus disertai dengan ilmu. Nah, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, di antara asbab kenapa ibadah belum diterima itu bukan hanya bab perkara ikhlas tidak ikhlas, tapi di antaranya juga adalah ibadah itu disertai dengan ilmunya atau tidak gitu. Karena berbeda nanti orang yang qadirun dan tidak qadir. Maksudnya qadir itu yang mampu dengan tidak mampu. Mungkin berbeda orang yang mohon maaf gitunya ibadahnya eh, jauh daripada ilmu tapi diterima ku Allah. Kenapa? Karena memang ketika dia ibadah tidak tanpa ilmu nanti karena orang tersebutnya tidak qadir gitu, tidak mampu untuk belajar. Seperti orang yang memang kecerdasannya di bawah rata-ratanya atau orang yang sudah sepuh, sudah pikun, yang mana diajar syarat sah salat, diajar purudul wudu itu baru juga belajar lupa deuinya jangankan karena ilmu gitu, karena mah istrina karena mah suamina ge lupa misalnya teh. Nah, maka ini mah maafu anhu. Tapi bagi orang yang memang dia itu mampu untuk belajar sebetulnya gitu. Oh, apa namanya IQ-nya memang ya dia bahkan di atas rata-rata gitunya. Oh, jangan sampai dah saya mah susah dina ngapalin ilmu teh. Ya, ari karena bab bisnis misalnya bisa, karena bab usaha jago gitunya, karena HP hebat, karena komputer bisa misalnya tehnya, atau karena bab-babagan yang lain. Oh, atau hutang temennya di zaman SMP masih ingat gitunya. Dia masih masih mampu gitu untuk belajar, maka tidak mampu anhu, maka ini mah apa namanya? Guer ma'dur gitu. Sehingga ya mau tidak mau, suka tidak suka wajib ngaji teh. Wajib ngaji. Nah, khusus di antara asbab kenapa tadi yang di awal sholat itu belum karasa buahna karena sholatnya belum sah. Nah, sholat belum sah di antaranya apa? Karena miftahus sholah wudhunya juga tidak sah. Nah, kemarin disampaikan bahwa berhati-hati ya Bapak Ibu rahimakumullah itu wabil khusus ketika membasuh wajah. Jangan sampai jambang terlewat. Jadi bagusnya mah ketika membasuh wajah teh atasnya bagian ujung rambut juga kabasuh gitunya kanan kiri sampai ke telinga gitu. Nah, sehingga si jambangnya itu ka wasuh sadayana. Bagi yang rambutnya panjang, yang ujung jambangnya di belakang telinga dikodok dulu, dikedepankan dulu. Nah, tarapti gitunya sampai bawah dagu. Kemudian kalau membasuh tangan sikut jangan sampai kering gitu karena kelewat. Oh, kemudian kaki ya mata kaki kadang kelewat. Nah ini kan rukun gitu. Jadi kalau salah rukun otomatis tidak sah wudhunya. Berbeda dengan perkara sunat seperti berkumur, istinsyak memasukkan ke hidung gitu, membasuh apa mengusap telinga. Ini beda lagi. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kemarin sudah beres ya bab furudul wudu'i 6 daripada rukun wudu, dari mulai niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki dan tartib. Insya Allah kita akan lanjut kepada pasal yang baru yakni pasal berkenaan dengan an-niyatu. Baik Bapak Ibu silahkan yang ada kitabnya bisa dibuka halaman ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini pasal. An-niyatu, adapun niat. Qasdu syai'i, an-niyatu, adapun niat itu adalah qasdu asyai'i, bermaksud melakukan sesuatu, muktaronan, besertaan atau berbarengan, tuh, bifi'lihi, dengan perbuatannya. Nah, jadi an-niyatu, adapun niat, qasdu syai'i, adalah bermaksud kepada sesuatu, muqtaronan bifi'lihi. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, qasdu syai' itu, nah, kita sedikit bahas sekedik-sekedik ya Bapak Ibunya. Eh mana ya teh? Nah, qasdu syai' bermaksud sesuatu itu ada dua, berartinya kalau kita mengambil naon kesimpulan mah. Nah, qasdu syai' itu ada dua. Apa yang pertama? Yang muktaronan. Nah, ada yang muktaronan bi'alihi, tuh, ada yang besertaan SS nahnya. Bentar. Ada yang muktaronan bi fi'lihi, ada yang goer muktaronin. Ada yang goer, ada yang goir muktaron. Goer muktaronin bi fi'lihi. Nah, kalau kita mengambil sedikit kesimpulannya, jadi qasdu syai' itu ada yang besertaan dengan perbuatan, ada yang tidak besertaan dengan perbuatan gitu. Nah, di antara syarat niat itu bukan hanya bermaksud kepada sesuatu, ingin sholat, misalnya teh ingin naon haji, atau misalnya teh ingin sodakohnya, atau ingin tolab ilmu, atau ingin nikah misalnya. Nah, ternyata itu hanya setengah saja daripada syarat niat. Ya, karena niat itu bukan hanya qasdu syai' tapi harus muktaronan bi fi'lihi. Nah, jadi syaratnya itu harus muqtaronan bi fi'lihi. Apa itu muqtaronan bi fi'lihi? Yani besertaan dengan perbuatannya. Jadi kudu aya bukti konkret meureun kitu Bapak Ibunya. Muqtaronan, ya, muqtaron. Kalau Bapak Ibu ingat ada yang disebut dengan jin korin gitu ya. Korin sama muqtaronan ini satu akar kata. Jadi kan kalau korin tuh jin yang suka membarengi gitu ya. Nah, jadi ingatnya nanti kalau muncul di soal naon muktaronan bipi alihi teh gitu. Mukoronah teh apa gitu. Yang menyertai berarti. Ya, tuh. Jadi kalau ada orang dia itu mengatakan saya niat sholat. Nah, berarti satu qasdu syai', yang kedua muktaronan bi fi'lihi, harus besertaan dengan amal sholatnya. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i itu diantaranya mahalun niyati, tempat niat itu adalah ketika ingda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram. Nah, jadi ketika Allah lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati nekadkeun. Nanti ada pembagiannya, ada qasdu, ada naon namanya teh, ada ta'yin, ada fardhi gitunya. Nanti insyaallah ada bagian-bagiannya. Nah, hanya saja sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan niatnya harus ada bukti konkretnya daripada perbuatannya. Kalau seandainya ada orang dia itu bermaksud kepada sesuatu, qasdu syai', tapi goer muktaronin bi fi'lihi, tapi tidak disertai dengan daun amalna, maka ini mah bukan disebut an-niyatu tapi al-azmu azam. Tuh. Itu Bapak Ibunya. Nah, jadi kalau muktaronan bi fi'lihi qasdu syai'in bahwa an-niyatu, maka eta teh jadi niat. Tapi kalau ada orang dia itu bermaksud kepada sesuatu tapi tidak disertai dengan bukti konkretna, teu dilempangkeun lah kata orang Sunda mah.
Nah, maka itu bukan disebut an-niyatu tapi al-azmu disebut nanti azam ngazam ya. Jadi kalau orang ditanya ari kamu teh kunaon ciga nu geuring langtung ngalang layung ngahulang wae aduh saya teh sedang niat nikah. Oh, sudah niat untuk bernikah? Iya. Ari calonnya sudah ada? Belum ada. Ari neangan sudah? Belum juga. Sudah mulai ngincer? Enggak. Tah, itu bukan disebut niat, itu mah ngazam. Tapi kalau orang berkata saya niat nikah, oh, dan sudah mulai itu mendaki gunung lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, sudah mulai gitu kan. Oh, wah mau ke sini nih, mau berangkat, sudah mulai melakukan audisi misalnya tehnya. Nah, maka Bapak Ibu, ini mah oh terlalu kecil tulisannya. Oh, siap. Nah, kalau masih kurang besar mohon dikasih notif lagi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya teh Bapak Ibu rahimakumullah belum disertai dengan amal nama, belum sah disebut niat. Ya, belum sah disebut niat, baru juga disebutnya apa? Ngazam gitu. Kamu teh mau ke mana? Saya teh mau ngaji. Oh, mau ngaji. Tapi mau ngajinya teh sudah mulai naon pakai baju koko misalnya tehnya sudah mulai pakai helm naik karena motor gitu. Nah, ini sudah mulai disebut niat bener. Tapi kalau adik kamu teh mau ngaji nggak? Mau. Tapi dia teh sambil gogoleran, baring-baringan di atas kursi nonton SpongeBob, minum kopi gitunya. Nah ini mah belum disebut niat, ngazam. We. Nah, maka lempeng gitunya dalam keterangan barang siapa yang dia sudah berniat untuk melaksanakan amal soleh, ya kemudian tidak jadi ternyata karena ada satu dan lain hal, ada halangan, ada harungan gitu. Nah, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Nah ini teh buat siapa? Buat orang yang sudah ngeniat. Yo, kalau ada orang misalnya teh sudah pakai misalnya mau ikut ngaji al-hikam ke masjid gitunya, ke gerlong. Nah, kita berangkat dari Eko teh sudah pakai helm, sudah naik motor dereng-deng ke bawah. Ari pas kira-kira mau masuk portal, gitu kita teh dipanggil, "Hei, ke mana?" "Aduh mau kajian al-hikam." Lupa sekarang teh ada rapat, kamu teh harus hadir karena kamu koordinatornya. Nah, tiba-tiba kita nggak jadi itu. Oh, kajian al-hikam teh. Nah, maka walaupun kita nggak jadi kajian al-hikam bertemu langsung dengan guru kita, pahalanya sudah sempurna. Kenapa? Karena sudah muktaronan bifi'alihi, sudah ngalempangkeun nya. Tapi kalau misalnya teh reka mana saya mah niat ngaji al-hikam yo, tapi baru di kantor teh sambil lalajo we gitunya misalnya teh lagi main HP gogoleran atau kumaha lah gitu. Tiba-tiba nggak jadi weh kita teh berangkat ngaji al-hikam. Nah, ini mah beda lagi gitunya. Naon namina teh hitung-hitungannya. Walaupun pasti ada kebaikan. Mau niat mau azam untuk melakukan amal soleh pasti ada kebaikan. Hanya saja kadarnya berbeda. Yang sempurna walaupun tidak jadi itu ketika niat melakukan kebaikan. Niat ya yang sudah muktaronan bi fi'lihi. Adapun azam yang goer muktaronin bi fi'lihi yang belum dengan amalnya ya maka pahalanya berbeda. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu ya perbedaan antara an-niyatu dengan al-azmu. Jadi kalau niat mah bermaksud dan sudah ada bukti konkret nang ngaleumpangkeunana. Nah, adapun azam belum ada bukti konkretnya. Wa mahaluha. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Wa dan mahaluha. Tempatnya niat. Al-qalbu adalah hati. Ya, jadi tempatnya niat itu adalah hati. Watalafudu dan adapun melafadzkan niat. Watalafudu biha dan melafadzkan niat itu sunnatun adalah sunnah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang menjadi dasar. Tidak perlu paseanya gara-gara bab usoli. Ya, kan ada orang yang kalau mau sholat usoli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allah. Tah, eta mah da jangankan di madhab yang lain, di madhab Imam Syafi'i pun mengucapkannya dengan lisan itu bukanlah wajib. Tapi hukumnya adalah sunnah. Nah, maka jangan sampai perebutnya di bab eta gitu. Dan mau dibaca usoli ataupun tidak dibaca usoli oleh lisan itu sholatnya tetap tetap sah. Ya. Jangan sampai gara-gara beda faham khususnya di bab nawa itu di bab usoli
Der silihnya saat kenya der tepatannya hari kamu teh kenapa nggak mau dibonceng ku si itu ah embung beda usoli jangan sampai seperti itu kan we itu kita saling tasamuhnya saling menghargai dan masing-masing ada dasarnya gitu yang dilafadzkan niat ada dasarnya dan yang tidak dilafadzkan juga sama-sama ada dasarnya selama itu hanya di bab furu'iyah yang masing-masing sudah selesai pembahasannya oleh ulama mujtahidin, tos we kita mah tinggal ngikut lalajoknya ke ahlina gitu. Karena di antara musibah umat di zaman sekarang teh adalah orang awam bergaya ulama. Orang awam bergaya mujtahid gitunya rarasaan orang teh tos kapegang dalil teh padahal untuk Al-Quran pun kadang gitu Bapak Ibu baca nage masih belepotan masih butuh terjemah jangankan karena tafsir tafsir pun kadang baru tafsir anu ayah harokatan gitunya oh 12 pan ilmu can apal ah atau we urang mah tawadu we ka ulama sudah datos beres ima ulah diatahkeun deui jangan dimentahin lagi gitunya. Oh, jangan sampai kita yang siang malam nasok pabelit keneh dengan sambelen gitunya, pabelit keneh dengan YouTube, pabelit keneh dengan TikTok, bahkan kadang pabelit dengan dosa maksiat, lalu merasa lebih hebat daripada alimil ulama yang dohir batinnya untuk agama. Ah, atau so mangga nyangakeun gitunya kita serahkan ke ulama. Kita mah kantun ngange, kantun make, kantun rap, kantun am gitu. Enak Bapak Ibu ya. Hanya saja nya kitu teh kadang ari sudah naon saur sunama geus kapiheulaan ku resep, kapiheulaan ku ngewa gitu nya, sudah terdahului oleh suka, sudah terdahului oleh benci. Nah kadang eta nu nyanak musibah teh. Keun lah bismillahnya kita mah saling menghargai salama aya dasar landasanana seperti itu. Nah, adapun yang wajibnya di mana wa mahalu hal kolbu. Niat itu intinya adalah di dalam hati. Jadi ketika ada seseorang dalam hati sudah niat saya sholat fardu duhur itu sudah sah. Walaupun hanya digerenteskeun dina hatinya. Adapun yang dilafadzkan usoli gitunya eta mah lir ibarat air untuk apa namanya dimasukkan ke dalam botol dan menggunakan corong. Mau pakai corong mau tidak, ada tetap air namah masuk. Mungkin ada orang yang menggunakan corong itu merasa kadang kalau tidak pakai corong airnya suka uar-awur. Nah, kenapa? Karena kan kalau ada orang ingin sholat, contoh sholat. Kan ketika mengucapkan Allahu Akbar, maka yang Akbar itu adalah Allah. Nah, ketika seseorang itu sebelum sholat teh berkata usolli, dilafadzkeun heula usolli fardhu duhri. Nah, ini teh micen selain Allah. Karena terkadang ketika ada orang sholat, anu diakbarkeun teh bukan Allah. Contoh nih Bapak Ibu rahimakumullah ada orang misalnya ayeuna we tanggal 24, 4 hari lagi hari yang dinanti gitunya. Kadang nu diakbarkeun teh gaji. Allahu Akbar lisan menyebut Allah gitunya akbar Allah yang maha agung Allah yang paling besar gitu Allah yang paling akbar min kulli syai'in di segala sesuatu repos si dakep si tangan teh teng si pikiran teh wah 4 hari deui ieu lumayan gaji hiji dibayarkeun karena cicilan dua dibayarkeun biaya SPP itu kadang ketika sedang sholat eta teh mikiran yo gaji sekian juta teh dipakai apa saja. Allahu Akbar. Aduh motor ieu tos teu ngeunaheun ieu remna. Sami Allahu liman hamidah. Ah mau ganti rem. Sedang salat eta mikiran ngaganti rem. Allahu Akbar. Aduh saya teh pesen ieu teh dina online pesen sepatu. Allahu Akbar mangkaning sepatu nate hadiahnya. Oh misalnya teh buat suami. Allahu Akbar. Aduh sudah sampai mana ya? Sami Allah aduh gimana kalau telat datangnya? Eta kadang lagi salat teh mikiran sepatu. Berarti yang akbar teh apa gitu? Allah kah ataukah makhluk Allah? Nah, sehingga ada sebagian ijtihad ulama maka ketika dilafazkan itu untuk meluruskan kolbu ke Allah. Nah, tapi untuk orang-orang yang memang apa namanya sudah profesional gitunya dah saya mah tidak diucapkan tidak ditalafuzkan juga si kolbu teh sudah lempeng ke Allah, nah, maka langsung tidak apa-apa. Bahkan naon secara tegas kan di dalam kitab Safinah ini disebutkan watala fudhu biha sunnatun. Mengucapkan itu bukan sesuatu yang wajib, bukan yang fardu, tapi merupakan sesuatu yang sunnah. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Wa waktuha dan adapun waktunya niat. Wa waktuha ini khususnya di dalam wudu. Wa waktuha dan waktunya niat itu adalah inda ketika
Gosli membasuh awal juz'in bagian minal wajhi dari wajah. Nah, jadi Bapak Ibu, misalnya wudhu, kan kemarin sudah sedikit dibahas ya bahwa wudhu itu nanti niatnya itu kurang lebih ada tiga ya. Ada niat wudhu itu lirof'il hadasi untuk mengangkat hadas. Nah, ini saya kasih tanda khawatir hilap Bapak Ibu ya. Satu ada karena lirof is. Nah, jadi gini. Lirof'il hadasi, tah yang dikonengan nih Bapak Ibu. Untuk ngangkat hadas, ada yang listibahati sholati agar diperbolehkan sholat. Nah, ini diantaranya yang istihadhah. Kemudian nawaitul wudu. A saja, niat wudu saja bagi orang yang ingin tajdidul wudu. Dia masih punya wudu sebetulnya, tapi ingin wudu lagi gitu ya. Nah, maka itu diperbolehkan. Nah, maka ketiga niat ini digerenteskeun dina HTT ketika apa? Ketika wawaktuha inda gosli awali juz'in minal wajhi. Ketika ngawasuh rarai. Jadi tidak ketika mencuci tangan. Kan misalnya ada orang yang dia itu wudhu, pas sunatana dilaksanakan. Mencuci tangan, madmadoh, apa namanya, berkumur, istinsyak, memasukkan air ke hidung. Nah, ini kan sebelum membasuh wajah. Air kan hukumnya sunat, Bapak Ibu. Nah, maka menurut apa namanya Syekh Salim bin Sumair, ketika kita wudhu, ketika membasuh tangan mah cukup Bismillah, Bismillahirrohmanirrohim gitunya. Bahkan kalau ada yang ditambah juga sambil doa boleh, Allahumma fadiyadaya mima'asika kuliha. Kemudian berkumur-kumur, mau sambil doa boleh, Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian ketika membasuh hidung, Allahumma arihni raihatal jannata wa anta anni rodlin. Atau pakai bahasa kita gitunya ketika membasuh tangan, ya Allah, mohon maaf ini tangan tadi dipakai buka gambar-gambar yang tidak bagus. Mohon maaf tangan ini ya Allah susah memberi, pelit memberi. Mohon maaf tangan ini tadi ketika sedang jalan ada daun main petik saja gitunya, ada siram main tinas itu. Mohon maaf ini tangan yang berlumuran dengan dosa ya Allah ketika wudhu teh. Ketika membasuh apa berkumur, ya Allah, mohon maaf dari tadi pagi sampai sekarang banyak ucapan yang tidak manfaat, yang sia-sia, yang menyakiti gitunya, yang zalim. Ketika membasuh hidung sama, ya Allah, semoga hidung ini nanti bisa menikmati harumnya bau surga dan kau lindungi daripada mencium bau neraka. eh Membasuh kayaknya tak beres ke hidung lalu ke wajah. Nah, ketika membasuh wajah air diambil diciduk wur air kena ke wajah gitunya maka dalam hati nawaitul wudu'a gitu. Eh, nah, lanjutannya gimana? Ya, kalau tajdid memperbaharui wudu cukup nawaitul wudu'a lillahi ta'ala misalnya. Kalau misalnya kita sebelumnya belum punya wudhu, punya hadas gitunya, nawaitul wudhu aliropil hadasil asgori lillahi ta'ala. Kalau kitanya yang lagi istihadhah, perempuan istihadhah misalnya, atau yang sedang silsilatul baul yang tidak bisa berhenti daripada tetesan air pipis daimul hadas, maka nawaitul wudhu alistibahatis sholati lillahi ta'ala. Gitu. Nah, ini dilakukan eh, apa namanya di dalam hati, ya, di dalam hati. Dilafadzkan boleh sunnatun, tapi itu tidak wajib. Minimal dalam hati nawaitu al-wudu'a. Itu. Wa waktuha inda ghusli awali juz'in minal wajib. Kemudian watartibu dan adapun tartib. Salah ini. Watartibu dan adapun tartib adalah an la yuqaddima tidak mendahulukan udwan anggota terhadap anggota badan ala udwin atas anggota badan yang lain. Jadi ulah pacarokokod gitunya. Jangan sampai salah urutan. Ya kan kalau dalam berwudu misalnya wajah dulu baru tangan sampai sikut. Jangan sampai tangan dulu baru wajah. Nah, ini tidak sah. Tidak sah Bapak Ibu. Dan ini pernah terjadi karena beberapa kesempatan tugas mengaudit wudhu santri, terkadang ada menemukannya ada kasus santri membasuh tangan dulu baru wajah.
udah kaget gitunya. Kok bisa seperti itu? Wallahu alam apakah karena nervous diliatin atau karena memang bagaimana gitu. Hanya saja berarti tidak sah. Nah, ini menjadi salah satu apa namanya ya hikmahnya itu satu, kalau kita membasuh naon wajah, ya, membasuh wajah. Karena memang terbiasa misalnya sebelum nate si jambang teh belum dikodok, belum dikeluarkan. Biasa we si jambang yang di ujung telinga teh, yang di belakang telinga teh dibiarin wudhu yang basuh wajah. Beres basuh wajah ke tangan kan. Nah, ketika membasuh tangan, leng we ingat, oh, iya rambut jambang belum dibasuh gitunya. Ini bagaimana? Nah, maka karena sudah sampai ke tangan berarti ya wudhunya ya diulang lagi. Karena kalau sudah ke tangan balik lagi ke wajah ya berarti tidak tertib seperti itu. Ya, kemudian seperti membasuh tangan kanan dan kiri, mohon maaf kalau ada perbedaan Bapak Ibu ya. Kan rada viral gitunya di media sosial ada mubalighah yang mengatakan bahwa kalau wudhu tangan itu kanan kiri kanan kiri kan gitu tiga kali tanya kanan kiri kanan kiri. Nah, sejauh yang saya pahami mah tidak seperti itu. Yang sejauh yang saya pahami kan pilihannya tiga, mau satu kali basuhan, dua kali basuhan, atau tiga kali basuhan. Ini dari di antara tiga ini saja. Jangan sampai kurang dari satu atau lebih daripada tiga. Kurang dari satu dalam artian tidak setengah, cuman setengah misalnya. Jadi si tangan nate garing gitunya, si sikut nate kan tidak sah. Nah, satu sempurna, dua abdol, tiga itu lebih abdol. Nah, maka kalau ngambil yang empat kali, hukumnya makruh, tapi tetap sah, cuman wudhunya jadi berkurang pahala. Nah, baiknya mah kalau kita mau tiga, ya kanan diberesin dulu. Kanan, misalnya dari ujung jari ke bawah ke siku satu kali, kemudian kanan yang kedua kali, kemudian kanan lagi yang ketiga kali. Beres kanan tiga kali, baru kiri satu gitu kan, dua, tiga. Begitupun kaki seperti itu. Nggak berbeda dengan telinga. Kalau telinga mah berbarengan. Jadi langsung dua-duanya. Jadi jangan tidak perlu kanan heula satu dua tiga kiri satu dua tiga langsung we dua-duanya. Gitu. Allah Allah. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah kurang lebih bab mengenai tentang an-niyatu. Ini baru niat di dalam wudhu. Kita akan masuk niat di dalam sholat. Karena niat dalam sholat itu nanti ada tiga martabat. Ada niat dalam sholat fardu, ada niat dalam sholat sunnah muakkotatan, gitunya yang sholat sunnahnya ini punya waktu, dan sholat sunnah mutlakotan. Mutlakotan. Sholat sunnah yang sifatnya mutlak, tidak terbatasi oleh waktu. Nah, tiga sholat ini nanti ada perbedaan. Nah, sebelum masuk ke sana, silahkan Bapak Ibu mungkin akan ada masukan, tanggapan, ataupun pertanyaan boleh di-share saja di komentar ya Bapak Ibu nanti insya Allah akan kita bacakan. Nah, kalau tidak ada kita akan langsung ke niat di dalam sholat Bapak Ibu ya. Di dalam sholat itu niat ada tiga jenis Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, satu ada sholatul fardi. Satu adalah sholat yang hukumnya adalah wajib. Yang kedua adalah sholat sunnah muakkotatan. Sholat sunnah yang punya waktu. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunnah mutlakoh. Sholat sunnah yang tidak punya waktu. Nah, maka ini nanti beda Bapak Ibunya si nawaitu nanti. Nah,
Yang pertama adalah niat di dalam sholat fardu. Geser dulu. Nah, niat dalam sholat fardu itu harus ada beberapa unsur yang wajib terpenuhi di dalam niat. Yang pertama adalah al-qasdu. Adalah al-qasdu, yakni bermaksud. Dua, eh, al-fardiyah, menyebutkan fardunya. Betul, bisa. Satu al-qasdu, dua al-fardiyatu, yang ketiga at-ta'yinu. At-ta'yinu. Nanti ada itmam ya. Itmam itu adalah jadi imam atau jadi makmum. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau ada orang ingin sholat fardu, maka tiga unsur ini harus terpenuhi. Ya, ini harus ada al-qasdu, yang kedua ada al-fardiyatu, yang ketiga ada at-ta'yinu. Satu saja tidak ada, maka niatnya tidak sah. Kalau niatnya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Tuh, Bapak Ibu ya. Nah, apa al-qasdu itu? Al-qasdu itu bermaksud sholat. Nah, bermaksud sholat itu bisa dengan menggunakan bahasa apapun. Badaiku Sundanya, badaiku Inggris, badaiku Cina, ku Mandarin, bebaslah Bapak Ibu. Nah, al-qasdu ini diantaranya adalah dengan menggunakan lafaz usolli. Kalau al-fardiyatu menggunakan lafaz usolli fardo, eh, fardo. Nah, ta'yinnya itu adalah jenis sholatnya sholat apa? Duhur, asar, maghrib, isya, misalnya. Misalnya kita sholat duhur, berarti az-zuhri. Nah, jadi tiga ini adalah unsur minimal di dalam sholat. Jadi kalau misalnya ada orang ingin melaksanakan sholat duhur, minimal niat dalam hati nate, usoli fardo duhri, itu sudah sah. Adapun misalnya usoli apa namanya, lafad adaannya lillahi ta'ala, ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Jadi ketika seseorang mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, nah ketika lisan Allahu Akbar dalam hati gerentaskan usoli fardhu duhri, nah segitu sudah sah Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah kalau misalnya itu dia itu menjadi makmum, maka wajib ditambah makmuman. Karena kalau kita sholat bermakmum tapi di dalam hatinya tidak ditekadkan bermakmum, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu kalau sholat yang fardu. Nah, kalau sholatnya sunnah muakkotatan itu adalah sholat sunnah yang punya waktu. Nah, sholat sunnah yang punya waktu apa saja coba Bapak Ibu? Contohnya sholat qobla, sholat ba'da. Itu kan ayat waktu. Nah. Ya, kemudian sholat tahajud, sholat duha, sholat gerhana, sholat idul fitri, nah, itu ada waktunya. Nah, maka kalau sholat sunnah yang punya waktu, syaratnya itu minimal ada dua, yakni al-qasdu wa ta'yinu. Nah, contoh, kalau duha misalnya, usolid duha, itu sudah sah Bapak Ibu. Kalaupun mau lengkapnya usolid sunata duha, boleh, tapi lafadz sunnahnya itu tidak wajib. Cukup dengan dalam hati ada al-qasdu dan at-ta'yinu. Tidak perlu mengucap, bukan tidak perlu ya, tidak mengucapkan sunatan itu sudah sah gitu. Karena ketika sholatnya adalah sholat sunnah muakkotatan, maka unsur yang wajibnya itu cukup dua, al-qasdu wa ta'yinu. Al-qasdunya diwakili lafadz usoli, at-ta'yinunya jenis sholatnya apa? Misalnya usolid duha. Jadi ketika Allah dalam arti usolid duha bar. Ketika Allah usoli tahajud bar, usoli qobla duhur bar usoli ba'da duhur bar gitunya, usoli naon deui Idul Fitri bar misal. Nah, itu sudah sah. Nah, apalagi kalau sholat sunnah mutlakoh. Sholat sunnah mutlakoh itu sholat sunnah yang tidak ada waktunya. Bebas gitu.
Nah, itu contohnya apa? Contohnya ya ini sholat tahiyatul masjid, sholat hajat, sholat istikharah, sholat syukrul wudhu. Nah, ini kan mutlakoh yang tidak ada naon namina teh tidak ada batasan waktuna, ya. Tidak ada batasan waktuna. Kalau sholat sunnah mutlakoh, sholat sunnah yang tidak ada batasan waktunya, ya, itu cukup satu wajib nanti al-qasdu saja. Jadi kalau misalnya kita mau sholat syukrul wudhu, usoli itu sudah sah. Jadi ketika Allah usoli dalam hati itu bar niat saya sholat gitu. Itu sudah sah. Ya, jadi kalau misalnya mau sholat istikharah, sholat hajat tidak perlu pabelit misalnya usoli sunnatal hajati rokaata ini lillahi ta'ala. Mangga yang mau juga cuman ini mah kita ngebahas bab anu rukun ya di dasar pondasina tuh ketika mau sholat syukrul wudhu, tahiyatul masjid, istikharah, hajat dan lain sebagainya yang sifatnya mutlaqah, yang tidak muqayyadah, yang tidak terikat oleh waktu, maka dalam hati hanya sekedar usolli saja sudah sah. Nah, ini kurang lebih martabatun niat, tingkatan-tingkatan niat. Sebagaimana di dalam wudhunya tadi disebutkan ada yang disebut dengan wudhu untuk mengangkat hadas, ada niat wudhu untuk memperbolehkan sholat, ada niat wudhu saja gitu karena kita sebelumnya juga punya wudhu. Nah, begitupun di dalam sholat, sholat ada tiga tingkatan. Niat dalam sholat fardu, niat dalam sholat sunnah yang ada waktunya, dan sholat sunnah mutlakoh yang tidak terbatas oleh waktu. Ya, sholat fardu mah yang harus ada itu adalah al-qasdu, al-fardiyatu, wa ta'yinu, ya diwakili ini yang paling minimal usolli fardhu duhri, ya usolli fardhu duhri ini jangan sampai tidak ada dalam hati ketika takbiratul ihram. Usolli fardhu duhri, ya kalau kita nggak makmum tambah makmuman. Kalau sholat sunnah muakkatatan seperti duha, tahajudnya dan lain sebagainya dengan dua cukup. Usolli duhanya, usolli tarawih itu sudah sah. Kalau sholat sunnah mutlakoh yang tidak terbatas oleh waktu dengan mengucapkan usolli dalam hatinya ngagaranteskan usolli saja sudah sah. Wallahu a'lam bissawab. Sekian Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Karena dilihat di chat belum ada apa namanya pertanyaan, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, semoga di kesempatan kali ini dari mulai kita bergabung sampai saat ini kita diberikan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wasilahnya hidup kita semoga lebih berkah, dilancarkan segala rupina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kita bersama-sama pungkas dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hapunten lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang belum di apa screenshot, di screenshot dulu. Mangga, mangga.